Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama channel kami, channel Rijara Sukses. Kali ini kita akan memberikan tutorial kepada teman-teman semua ya, dimanapun anda berada yang dari Sabang sampai Merauke ya, untuk melihat dan kondisi tentang motor Hit FI ya teman-teman. Tidak bisa starter, tidak bisa bunyi ya, tapi lampu indikator dan lampu untuk sepedanya jalan semua. Kita lihat bersama ya teman-teman. Nyala ya teman-teman. Tetapi setelah di starter, tidak bunyi sama sekali. Oke teman-teman, saya akan memberikan dan menerangkan di manakah kendalanya atau di manakah kerusakannya. Ayo kita lihat bersama. Teman, yang pertama kita akan mengecek di bagian sikring ya teman-teman. Sikring lampu. Nah, di sini posisinya kontak sebelum on. Nyala ya teman-teman. Nah, gitu. Oke. Yang kedua, yang di sini yang pertama ya, masih pertama ya teman-teman. Untuk sikring yang merah yang 10 ampere itu posisinya tidak nyala ya teman-teman. Nah, tidak nyala ya teman-teman. Nah, ini posisi kontak off. Kita akan on kan ya teman-teman. Mengecekkan begitu yang pertama. Oke. Nah, ini yang merah ya teman-teman. Posisi off. Ini selesai. Nanti tidak masalah di aki sangat bagus ya teman-teman, masih bagus full jalannya. Ini tidak bisa starter. Ini yang pertama. Yang kedua, kita cek switch di sini ya teman-teman. Switch di sini barangkali kita cek switch belakang pada saat pengereman ya teman-teman. Nyala ya teman-teman ya. Berarti switch masih bagus teman-teman. Yang kedua tadi switch rem ya teman-teman. Nah, pada saat starter, nah ini kita tekan, tetap saja masih tidak hidup ya teman-teman. Kita cek switch di kabel starter ya teman-teman. Kita buka dulu. Oke. Kita buka dulu, caranya seperti ini. Nah, untuk mengecek salah satunya untuk biar starter. Ya, kita buka gini di sini dulu ya teman-teman. Nah, gitu teman-teman ya. Teman-teman cabut di sini untuk pengecek arusnya teman-teman. Kalau misalkan masih oke, kita bagian di belakang. Ini karena motornya tidak bisa starter dan tidak bisa starter. Kalau sudah semuanya normal, kita cek kembali. Seperti ya posisi untuk min di aki ya teman-teman. Caranya seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman colok dan pakai ya lampu 12 volt. Kita dapat bikin. Nah, di situ tidak ada nyala. Nah, emang bit. Nah, kenapa tidak nyala? Karena posisi switch tidak ditekan. Nah, posisi switch ditekan. Oke teman-teman ya, ini kan masih yang kedua. Kita kontak posisi masih on. Nah, masih off ya, belum di on kan. Nah, kita dicolok di sini. Cara pengecekannya gitu ya. Karena motor ini tidak bisa starter. Nah, sama sekali tidak ada arus. Ini yang pertama, karena motornya tidak bunyi. Di engkolnya karena belum bunyi ya. Biasanya kalau di engkol bunyi, nah ini tidak bisa starter, di engkol bunyi gitu teman-teman. Kita lihat masih belum nyala teman-teman. Nah, kita di sini karena ini posisinya kita on-kan dulu. Kita colok dua-duanya.
Nah, oke. Kenapa ini nyala? Karena posisinya udah saya switchnya udah saya di on kan ya teman-teman. Kita lepas, tidak akan nyala teman-teman. Itu berarti ini masih normal ya teman-teman. Oh, untuk yang kedua dan untuk yang ketiganya kita lihat yang lain. Oke teman-teman, nah jadi untuk kasus motor ini untuk yang ketiganya ya, untuk pengecekannya caranya seperti ini teman-teman. Kita udah buka semua dari sekian kabel-kabel dan komponennya. Nah di sini kita akan untuk pengetesan karena tadi dipakai tombol starter tidak bunyi ya teman-teman. Nah kita untuk pengetesan yang untuk di suara ya, teman-teman silakan dibuka ya di bagian sini ya teman-teman ini. Nah di sini ada kabel merah leres putih dan kuning leres hitam. Nah teman-teman ini untuk jalur connect ke langsung starter ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita colok yang pakai ini teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman colok ininya. Nah, kita posisi kontak on dulu ya teman-teman. Kita starter. Oke teman-teman. Nah, tetapi tidak bunyi. Nah, kita lihat ya untuk di jalur busi. Nah, ya kita lihat jalur busi ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Kita ada api tidak? Kita dekatkan ya teman-teman biar tahu semua. Kita lihat teman-teman. Nah, ternyata api dalam kuil tidak ada, itu ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita akan pengecekan untuk listrikan semuanya di bagian untuk stop kontak dan aki ada. Nah, kita cek di bagian spool, api spool ya teman-teman. Takut yang barangkali tidak ada gitu ya teman-teman. Oke, yuk lihat terus ya teman-teman, saksikan. Nah mengupdate seperti untuk karena posisinya motor ini biasanya kalau di engkol meskipun starter juga tidak ada. Nah lalu teman-teman cek ini. Jadi setelah nanti sudah ada api di sini ya teman-teman, kalau masih tidak bisa starter, nah, teman-teman cek di relay ya, relay starter gitu. Ini sudah ada. Kita cek di bagian spool. Oke teman-teman ya. Oke. Oke. Ayo lanjut. Nah, oke teman-teman. Terus, oke, ini di bagian spool. Nah, spool aman berarti teman-teman ya. Oke, stop. Nah, spool aman teman-teman. Terus yang kedua ini teman-teman. Karena ini tidak ada api, ya kan? Nah, kita cek di bagian kuilnya. Untuk di bagian kuil posisi on, kontak sudah di oninya teman-teman. Nah, ada teman-teman ya. Posisinya ada. Nah, terus yang untuk groundnya arusnya ya, ada juga ya teman-teman. Nah, berarti di mana nih letak posisi komponennya yang salah gitu teman-teman ya. Berarti intinya ini sudah ada. Kita lihat karena di jalur squeal tidak ada teman-teman ya. Untuk businya nggak ada. Kalau sudah seperti ini kita lihat di bagian kabel yang depan ya teman-teman. Nah, biasanya udah seperti ini semuanya ada arusnya. Oke pada ya. Ini sudah masih berfungsi dan coolness masih berfungsi. Nah, karena posisinya di kontak sudah normal, cuma tetap masih di dalam coil masih tidak ada arus. Nah, untuk seperti ini kita kontrol bagian depan, bagian kabel, siapa tahu bagian ada yang kabel bodi ada yang ngupas ataupun switch ada yang ngupas. Oke, jadi teman-teman untuk memastikan bahwa motor ini supaya memastikan komponennya kalau masih bisa berfungsi, bahwa
komponen tersebut masih bisa berfungsi, memastikannya seperti ini teman-teman ya. Ini kalau yang tadi sudah ya teman-teman, untuk busi ya, tidak ada api. Jadi ini untuk apa, ini prosesnya apakah di mana letak kerusakan atau kekonsletan kabel atau yang putus kabel di mana, saya juga belum tahu ya teman-teman. Dan untuk memastikan komponennya bahwa motor ini sebenarnya semuanya masih berfungsi, supaya tidak ada salah kata dan arti ya teman-teman. Biasanya ada yang ini ganti seperti itu ya teman-teman. Kita teliti satu-satu ya teman-teman ya, seperti tadi ya. Dan untuk pengecekan relay starternya, biasanya posisinya starter ini tidak nyala, banyak ya kasusnya seperti itu. Kita cek di sini ya teman-teman, kita cabut di sini. Nah, kalau motor yang Beat FI yang keluaran pertama di sini ya teman-teman. Kalau yang terbaru seperti Beat FI Pop ini di sini posisinya. Untuk relay starter dan untuk relay bendiknya ya teman-teman. Nah, di sini kita cabut di sini teman-teman. Nah, untuk memastikan ya bahwa ini tidak ada, kalau ini posisi kontak off ya teman-teman. Nah, yang untuk kontak on-nya belum nyala, kita nyalakan ya teman-teman ya. Ini kontak off, yang satunya kontak on. Nah, ini nyala semua. Kenapa nyala semua tapi motor tidak bunyi? Dan untuk mentransfer arusnya ke bagian kuil atau CDI ya teman-teman, atau SU tidak ada gitu. Karena ini terkoneksi semua di sini kabelnya, dari switch depan, switch rem belakang, switch rem depan. Nah, untuk koneksi switch standar 1 di sini semua ya teman-teman. Nah, jalurnya. Yang tadi kan di sini teman-teman. Kalau ngitung arus gitu ya teman-teman. Nah, ini yang hitam ini arus teman-teman. Ada tuh ya teman-teman. Nah, ini. Nah, kalau menurut logika, kalau di sini tidak nyala berarti kuil yang bermasalah. Tapi ini nyala gitu. Tetapi kenapa tidak ada arus, tidak ada api di kuilnya gitu? Apakah ternyata setelah saya cek ya di sini ya teman-teman, untuk kabel hitam ini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, di sini tuh, tanpa kabel ya teman-teman. Kalau ini kan kabel hitam ada arus. Nah, setelah di on kan, posisi on kontak, berarti tidak menyambar ke sini gitu. Arus ke sini tidak ada. Jadi dari pada saat starter ini api tidak ada gitu teman-teman. Oke. Nah, apakah dimanakah yang letaknya? Apakah kuilnya yang rusak? Apakah ECU-nya gitu? Karena kenapa di sini tidak ada, di busi tidak ada api. Kalau menurut logika, karena waktu saya dites di sini, seharusnya kalau yang rusak ini di sini tidak ada gitu teman-teman. Intinya begitu ya. Yang kedua, yang dicurigakan saya ini gitu teman-teman, ECU ya. ECU, kenapa ECU? Nah, tapi di kiprok, di bagian kiprok ini bagus semua teman-teman. Nah, yang saya curiga. Nah, yuk barangkali karena posisinya di sini, karena di sininya tidak pas di engkol tidak ada api. Biasanya kalau ini di engkol ada api ya teman-teman. Kita lihat di bagian untuk pengecekan di bagian switchnya, ini sudah ada semua ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah oke teman-teman. Nah, ternyata setelah diteliti semuanya komponen itu tidak bermasalah ataupun masih hidup ya. Nah, ternyata terkoneksi adalah sebagian di switch standar 1. Nah, putus ya teman-teman.
sini teman-teman. Tikusnya suka breed atau breednya suka kabel dan kabelnya suka tikus gitu ya teman-teman. Nah di situ ya teman-teman letak kesalahannya. Kenapa bisa tidak ada api di kuilnya? Karena yaitu tadi, jadi dari switch ini terputus kabel. Nah, terputus arusnya di sini, terputus gitu, terputus sehingga tidak menghasilkan api pada bagian ke jalur kuil gitu. Ini kemarin di sini teman-teman, sini set, gitu ya teman-teman. Nah, ternyata di kabel yang warna apa ini, biru ya teman-teman. Nah, biru, hijau, biru. Nah, terputus, tidak ada arus sehingga terputuslah di sini. Di sini terputus. Nah, ini tidak melalui ecu mengeluarkan di bagian kuning leres mana tuh kabelnya ya teman-teman. Nah, di kuning leres biru ya teman-teman. Seperti ini. Kuning leres biru. Jadi arusnya terputus. Seharusnya kalau tidak terputus dia lari ke kuning leres biru untuk memuncratkan arusnya ke kuil. Oke teman-teman. Semoga video yang kami tutorialkan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila teman-teman punya keluhan ya motor beat ya mogok, semuanya kelistrikannya normal, api ada normal semua, di bagian speedo ada semua, kunci kontak bagus, switch bagus, terus untuk sikring bagus, relay starter bagus, dan dicek ya teman-teman yang tadi pada kabel kuil di arusnya ada warna hitam ya ada, tetapi pas di kabel kuning untuk starter tidak ada, seharusnya ada gitu teman-teman. Kenapa? Untuk pengecekan kuilnya semua ada gitu. Semoga video-video yang kami terangkan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman, yang terpenting aja like, subscribe ya teman-teman. Apabila ada yang ditanyakan, komentar di bawah ini ya teman-teman. Kita akan eksekusi dan penyambungan, coba kita berhasil apa enggak, apakah tidak di sini saja atau masih ada yang lain. Yuk kita terus saksikan teman-teman. Jangan lupa teman-teman subscribe ya, like, komen, subscribe ya teman-teman untuk channel kami supaya semangat. Ya teman-teman, kita sudah sambung ya. Ya teman-teman, sudah saya sambung ya teman-teman untuk switch standar 1 ya teman-teman. Coba kita tes dulu. Kita pasang untuk relay starter ya teman-teman. Tes ya. Kita pasang untuk ininya. Coba kita lihat. Kita tes di sini ya teman-teman. Kita lihat di sini. Kita pasang untuk kabel kuilnya yang kuning ya teman-teman. Dan untuk ke sini kita on-kan dulu ya starter ya teman-teman. Kita cek api teman-teman, ada apa tidak. Oke teman-teman, rupanya kita sudah menemukan ya, kita lihat bersama ya teman-teman ya, teman-teman ya. Oke.
api bagus atau tidak. Kita gelapkan dulu sebentar ya teman-teman untuk pengetesan api. Ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah selesai dan sudah saya pasangin semua ya untuk komponennya, dan di jalur di bagian penyambungan, atas kesulitan dan kabel, pengkonsletan kabel atau keputusan kabel, trouble-nya udah disambung semua ya. Dan kali ini kita akan pengetesan untuk hidup atau tidaknya motor tersebut ya teman-teman, dari coil dan relay starter, dari cangkong busi ke coilnya sudah saya pasang. Nah, sekarang posisinya sudah ada api yang tadi ya teman-teman, tetapi belum saya coba untuk menghidupkannya. Yuk kita lihat bersama bareng-bareng. Pertama kita kunci, on-kan dulu teman-teman, seperti biasa ya, seperti kayak pertama awal kita nyala tetap ini normal semua awal itu teman-teman, tapi motor tidak ada arus. Kita tes bersama ya teman-teman, saksikan. Nah, oke. Nah, kita sudah berhasil bahwa motor tersebut adalah kasusnya adalah di bagian kabel yang switch tadi teman-teman, switch standar 1. Nah, kalau teman-teman menemukan kasus seperti ini, pengecekan di kabel coilnya tidak ada api, motor tidak bisa di starter, di engkol tidak bisa, nah, pastikan teman-teman belum melihat di kabel coil ya gitu ya, di busi, pengapian busi, pasti starter langsung, starter nggak bisa, di engkol nggak bisa, seperti itu ya teman-teman. Nah kasusnya seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman pada kunci starter tidak bisa, di engkol pun tidak bisa, pasti teman-teman mengeceknya kabel coil ya teman-teman. Kabel coil, nah jelas pasti tidak ada api. Nah teman-teman bongkar semua ya, supaya tidak teman-teman bongkar semua. Kenapa? Ujuk-ujuk motor pada saat setelah disimpan atau sehari 2 hari mati, pas mau dihidupkan ya tidak bunyi-bunyi seperti itu, tidak ada arus, semuanya nyala kelistrikannya begitu. Oke, ini buat pengalaman saja teman-teman, untuk teman-teman semua. Bagi bakat pemula, terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri, dan jangan lupa teman-teman, sebelumnya kalau sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, semoga ilmunya bermanfaat, semoga penerangan dari kami sudah jelas. Tentang cara-cara seperti 1, K2, K3-nya sudah saya terangin ya teman-teman. Masih banyak lagi video-video yang akan kami tutorialkan untuk bagikan dan ke teman-teman, dari bongkar mesin,
mesin berbunyi meletrek, mesin berbunyi ya segala-gala macam ya. Akan kami tutorialkan. Dan jangan lupa sebelum teman-teman mendapatkan penerangan dan berbagai ilmu-ilmu yang dari kami untuk berbagi, teman-teman silakan luangkan waktu sejenak untuk subscribe dan